Baik, selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 presentasikan mengenai Vihara Kuil Sri Mariaman, untuk memenuhi tugas dari, mata kuliah arsitektur religius. Dan kelompok kami terdiri dari, eee, Kak Kori Anugrah NIM 1933 dan Inka Apriyanika 1934, Hazarina Azwa 20016, Rozi Imelda Borusinaga 20177, dan saya sendiri Stefan Yulianda dengan NIM 21095. Arsitektur religius memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Bangunan religius tidak hanya fungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan spiritual, budaya, dan identitas suatu masyarakat. Sejak zaman kuno, bangunan seperti kuil, candi, dan piramida telah menunjukkan kemampuan teknis dan kekayaan budaya dari masyarakat yang membangunnya. Contohnya, di Mesir kuno, kita dapat melihat kehebatan teknis dan kekayaan budaya melalui kuil dan karena serta piramida Giza. Struktur-struktur ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan religius, tetapi juga kekuatan politik dan ekonomi dari masyarakat. Di Asia Tenggara, kuil Angkor Wat di Kamboja adalah contoh megah arsitektur yang diilhami oleh agama Hindu, menunjukkan peran penting agama dalam kehidupan sehari-hari serta kekuasaan politik. Di Indonesia, arsitektur Hindu ini sangat berpengaruh, terutama di daerah-daerah yang memiliki populasi Hindu yang sangat signifikan. Penerapan gaya arsitektur ini dapat dilihat pada berbagai bangunan, baik bangunan ibadah maupun bangunan publik. Salah satu contoh nyata dari Kuil Sri Mariaman di Kota Medan. Kuil ini bukan hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi cerminan kekayaan budaya dan sejarah arsitektur Hindu. Nah, untuk lebih memahami secara mendalam tentang penerapan arsitektur Hindu pada kuil Sri Mariaman, dilakukan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakter arsitektur Hindu yang ada pada bangunan ini. Nah, melalui metode penelitian ini, dilakukan observasi langsung dan studi literatur terkait arsitektur Hindu. Dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana elemen-elemen arsitektur Hindu diterapkan pada desain dan struktur kuil Sri Mariaman. Tujuan utama daripada presentasi ini serta laporan yang sudah kami kumpulkan adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ciri-ciri arsitektur Hindu yang diterapkan pada kuil Sri Mariaman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan arsitektur Hindu di Indonesia, serta kontribusinya terhadap kekayaan budaya dan sejarah arsitektur. Dari laporan yang sudah kami kumpulkan, diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang arsitektur religius, khususnya dalam konteks budaya Indonesia, dengan memahami karakteristik arsitektur Hindu yang telah diterapkan pada bangunan kuil Sri Mariaman, kita jadi dapat lebih menghargai keanekaragaman budaya serta sejarah yang ada di Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah yang melatar belakangi pemilihan judul yaitu Kuil Sri Mariaman dari laporan yang sudah kami buat. Yang pertama, bagaimana karakter arsitektur Hindu dapat diterapkan dalam desain bangunan Kuil Sri Mariaman di Kota Medan. Yang kedua, apa saja elemen-elemen arsitektur Hindu yang terdapat dalam bangunan Kuil Sri Mariaman tersebut. Yang ketiga, bagaimana metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi penerapan arsitektur Hindu pada kuil Sri Mariaman. Keempat, apa tujuan dari penelitian ini dalam mengidentifikasi penerapan arsitektur Hindu pada kuil Sri Mariaman di Medan. Yang kelima, bagaimana hasil dari kesimpulan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang ciri-ciri arsitektur Hindu yang diterapkan pada bangunan kuil Sri Mariaman. Untuk karakteristik arsitektur kuil Hindu itu pada umumnya uh, merupakan bagian dari arsitektur India, di yang mana arsitektur India itu adalah arsitektur yang dikenal lewat rancangan kuil-kuil yang sampai ke Asia Tenggara mulai dari abad 5 hingga abad ke-13. Langgam utara atau Hindu Arya ditemukan di wilayah Himalaya yang berbatasan dengan ras Arya yang berbahasa Sanskerta atau dikenal dengan The Bengal Presidency.
dan bentuk lingkaran di dalam kebudayaan India dijadikan sebagai lambang kefanaan zaman tanpa awal, tanpa akhir, atau lebih tepat berasal dari esa, mutlak tetapi berbentuk oleh maya menjadi sesuatu yang konkret, namun tipuan. Simbol dari prinsip yang telah lebih sejati dalam bentuk bujur sangkar, bentuk yang mengingatkan pada kiblat angina atau yang lebih abstrak karena lebih tidak tampak juga dan mengendap dalam bentuk mandala. Jadi masuknya arsitektur ke Indonesia itu melalui proses berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang awalnya terjadi melalui hubungan dagang dan kontak kebudayaan. Dapat dilihat dari situs-situs sejarah yang ada. Nah, untuk definisi dan fungsi dari kuil Hindu itu sendiri merupakan struktur yang digunakan untuk aktivitas keagamaan atau spiritual, seperti berdoa dan pengorbanan atau ritus. Peranan dan fungsi kuil adalah tempat di mana seorang mencari ketenangan. Bagi seorang penganut agama Hindu, kuil itu bukan saja berperan sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai tempat bagi pemerintah segala alam. Untuk karakteristik kuil Hindu, selama abad pertengahan dibuat dari pahatan dinding, tebing, atau bukit. Dan konsep perancang kuil dibuat oleh seorang Brahmin dengan tatanan ilmu arsitektur Hindu. Tatanan bentuk manusia dalam posisi semedi di dalam Grideon yang secara konsisten mengatur rancangan bentuk kuil di wilayah India. Dan kuil Hindu memiliki beberapa ruang prinsip dalam perancangannya, yaitu Garbhagriha dan Mantap. Dan gopura dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama ada Garbhagriha. Garbhagriha merupakan bagian utama yang terpenting dari kuil yang merupakan inti atau induk bangunan yang disebut Vimana di India Selatan atau Mulia Persada di India Utara. Denahnya berbentuk bujur sangkar atau persegi. Untuk kuil yang kecil biasanya berbanding antara tinggi dan lebar 1:1 atau berbentuk kubus. Dan kuil yang biasanya tinggi atau jauh lebih besar daripada lebarnya. Vimana beratap tingkat seperti piramida, umumnya terbuat dari bata yang diplester dengan semen kemudian diakhiri dengan dom kecil, umumnya di India Selatan. Dan Garbhagriha lebih sering dibangun dalam bentuk persegi di atas teras atau landasan. Lokasinya diperhitungkan sedemikian rupa agar menjadi pusat keseimbangan dan keselarasan karena Garbhagriha adalah perlambangan mikrokosmos dari Jagadaya. Di tengah-tengah disemayamkan arca sesembahan, tetapi kadangkala untuk kuil-kuil yang dibangun bagi dewi-dewi, Garbhagriha berbentuk persegi panjang. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang nomor 2 adalah pelataran depan atau mandapa. Pelataran depan ataupun mandapa merupakan ruang bagian luar yang sebagiannya dilingkupi dinding yang memiliki pintu. Ruang mandapa terbentuk bujur sangkar atau persegi. Biasanya sama bentuknya dengan bangunan kuil inti atau disebut di mana beberapa kuil memiliki mandapa luar atau mandapa-mandapa dan mandapa dalam atau arda mandapas. Ada juga kuil yang memiliki gabungan dari kedua mandapa, seperti gambar berikut. Next. Yang ketiga adalah gopura. Gopura bisa disebut dengan gerbang, adalah jalan masuknya kompleks halaman kuil yang berbentuk persegi yang biasanya mengitari Vimana. Jumlah gerbang mengikuti jumlah dinding pagar, kadang-kadang juga melebihi jumlah dinding pagar. Bentuk gapura identik dengan Vimana. Meskipun demikian, terdapat satu sisi yang lebih besar dan lebih panjang. Pada sisi yang panjang terdapat bukaan yang biasanya satu dari lebarnya. Yang keempat ada ornamen kuil. Spence mengatakan bahwa pada umumnya perabatan India dipercaya berasal dari waktu yang sangat lampau. Namun pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Arya telah berimigrasi dari benua Asia dan menetap di India Selatan. Dalam seni dan arsitektur Hindu dan Buddha, gerak tubuh dan postur relief patung menunjukkan berbagai fungsi manusia, masing-masing memiliki arti tersendiri. Buah-buah patung yang ada pada depan kuil berfungsi sebagai lambang penjaga kuil atau sebagai pengawal pintu masuk, seperti gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke pembahasan kuil Sri Mariamannya. Lokasi kuil ini terletak berdekatan dengan beberapa bangunan komersial penting maupun objek wisata yang terkenal di kota Medan, seperti Sun Plaza, SMA Negeri 1 Medan, dan juga Taman Beringin. Sejarah kuil Sri Mariaman. Pada tahun 1873, sekelompok pertama orang Tamil tiba di Medan dengan jumlah 25 orang, yang kemudian meningkat menjadi 459 orang dalam waktu 1 tahun. Mereka direkrut oleh Nienhuis, seorang keturunan Belanda, untuk bekerja di perkebun tembakau yang terkenal sebagai Tembakau Delhi. Akibatnya termasuk
banyak guru-guru dan pekerja dari India yang direkrut untuk bekerja di sana, termasuk sebagai buruh perkebunan, supir, jaga malam, buruh bangunan, kuli, pembuat jalan, dan penarik kereta bambu. Mereka diarahkan ke daerah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Madras, terletak di Jalan Jainul Arifin, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Kalkuta. Awalnya Kampung Madras dikenal sebagai kampung kubur karena pada awalnya merupakan kuburan yang kemudian dialihkan menjadi tanah wakaf atau tanah yang diberi oleh pemerintah Hindia Belanda kepada komunitas India tersebut. Sebelum menjadi Kampung Madras, kampung ini dikenal sebagai dengan Kampung Keling karena mayoritas penduduk India yang tinggal di sana memiliki kulit gelap atau disebut dengan keling. Kuil Sri Mariaman awalnya didirikan untuk keperluan ibadah dan upacara ritual agama Hindu. Upacara-upacara tersebut meliputi niscayam, parisam, tirutanam, walekapu, patinaru, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah analisis kontekstual pada kuil Sri Mariaman. Yang pertama adalah gaya arsitekturnya. Bangunan bersejarah ini dibangun dengan gaya arsitektur Dravida atau gaya kuil India Selatan dan telah dianggap sebagai bangunan kuno di kota Medan. Pintu masuk kuil dihiasi dengan sebuah struktur bertingkat yang disebut dengan gopura. Mirip dengan gopura yang pada umumnya terdapat di pintu masuk kuil Hindu di India Selatan. Di dalam ruangan banyak patung dan relief yang menghiasi dinding dan langit-langit, menambah keindahan dan keagungan kuil tersebut. Selanjutnya Yang adalah fungsi dan kegunaan. Fungsi kuil Sri Mariaman pada awalnya didirikan untuk keperluan ibadah dan upacara ritual agama Hindu. Upacara-upacara tersebut meliputi niscaya, parimam, dan tirumanam, walekapu, patinaru, dan lain-lain. Kuil selain tempat sembahyang kepada Sang Yang Widi, kuasa bagi umat Hindu, juga merupakan tempat berkumpul dari pertemuan umat Hindu Tamil pada saat berlangsungnya perayaan. Kuil juga sebagai tempat pendidikan agama Hindu bagi kaum muda-mudi Tamil. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada eksplorasi spasial pada kuil Sri Mariaman. Yang pertama, ornamen pada kuil Sri Mariaman. Di pintu masuk kuil terdapat patung Tuara Sakti dan relief patung Dewa Siwa di atas lambang pintu masuk. Tuara Sakti digambarkan sebagai seorang wanita karena dia adalah penjaga Dewi Sri Mariaman yang juga seorang wanita. Dia memiliki penampilan yang sangat indah dengan 4 tangan yang memegang trisula, gada, dan pasar, sementara salah satu tangannya memberikan peringatan. Di bagian depan dinding sebelah kanan terdapat patung yang menggambarkan pernikahan Sri Laksmi. Patung ini menggambarkan upacara pernikahan Sri Laksmi. Yang berada di tengah adalah patung seorang pendeta yang sedang menikahkan mereka. Pendeta ini digambarkan memakai sorban dan berkumis tebal sesuai dengan tipologi orang Tamil. Berikut adalah gambar patung pernikahan Sri Laksmi. Sementara itu, di bagian depan dinding sebelah kiri terdapat patung pernikahan Sri Parapati. Patung Parapati ini digambarkan memiliki 2 tangan dengan salah satu tangan sebelah kiri menampung air. Berikut adalah gambar patung pernikahan Sri Parapati. Yang kedua adalah Garba Griha yang terletak di kuil Sri Mariaman berada pada bagian atas bangunan dan dianggap sebagai salah satu tempat paling suci. Garba Griha ini sering juga disebut sebagai Vimana. Bentuk Garba Griha di kuil ini mengecil secara bertahap ke atas, menyerupai bentuk piramida. Secara umum, Garba Griha ini sering dibangun dalam bentuk persegi di atas teras atau landasan. Namun, untuk kuil yang didedikasikan bagi Dewa Dewi, Garba Griha cenderung berbentuk persegi panjang seperti yang terjadi di kuil Sri Mariaman yang melambangkan ibu pelindung. Gambar ini merupakan gambar Garba Griha di kuil Sri Mariaman. Garba Griha di kuil Sri Mariaman, Medan, memiliki warna kuning keemasan dan terdiri dari 2 tingkat. Di dalam Garba Griha ini terdapat banyak ornamen khas India seperti ornamen gajah, singa, dan berbagai macam dewa. Yang ketiga, pelataran depan atau mandapa. Mandapa ini terletak di bagian belakang gerbang masuk utama kuil dan dikelilingi oleh dinding. Di dinding tersebut terdapat 2 pintu, ornamen, dan gambar dewa-dewa menghiasi dinding pembatas mandapa. Berikut adalah gambar dari pelataran depan kuil Sri Mariaman dan pelataran depan dilihat dari dalam kuil. Halaman kuil Sri Mariaman memiliki bentuk persegi dan mengelilingi kuil. Biasanya disebut sebagai mandapa. Lantai mandapa ini terbuat dari keramik yang bermotif. Di dalam mandapa ini terdapat 2 tempat istirahat. Berikut adalah gambar sisi kiri dan sisi kanan mandapa kuil. Yang keempat ada gopura.
Gopura atau yang juga dikenal sebagai gerbang adalah jalur penghubung menuju ke dalam kuil. Gopura ini memiliki bentuk persegi dan terletak di depan bangunan Vimana atau Garbagriha. Kuil Sri Mariaman hanya memiliki satu gopura. Pintu gerbang atau gapura di kuil Sri Mariaman Medan dihiasi dengan gopura, yaitu menara bertingkat yang umumnya ditemukan pintu gerbang kuil Hindu di India Selatan atau kuil semacam gapura. Gopura di kuil ini memiliki warna oranye dengan ornamen berwarna kuning dan merah. Sebelum direnovasi, warna gapura ini adalah abu-abu. Pintu gerbang ini berbentuk 4 daun dan di bagian bawahnya terdapat 2 anak tangga yang terbuat dari ubin merah bata. Berikut adalah gambar gopura kuil Sri Mariaman yang ada di Medan. Di samping patung-patung ruang utama untuk berdoa, dihiasi dengan lukisan warna-warni bunga yang ditempatkan di bagian atas pilar-pilar penyangga seperti pada gambar. Hiasan bunga kata-kata yang menjadi sorotan di ruangan ini yang merupakan ornamen umum di banyak kelenteng. Sebuah lampu kristal cantik menggantung di bawah langit-langit yang dihiasi oleh dekorasi indah seperti gambar. Baik, dengan demikian, arsitektur religius, khususnya arsitektur Hindu, tidak hanya memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan kekayaan dari spiritual masyarakat. Dari hasil analisis dan observasi yang telah kami lakukan terhadap kuil Sri Mariaman di Medan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan melestarikan warisan budaya ini. Melalui observasi yang telah kami lakukan, kami dapat melihat bagaimana elemen-elemen arsitektur Hindu seperti ornamen khas, struktur bangunannya, serta simbol-simbol religius yang diterapkan dengan cermat dan penuh makna menciptakan sebuah tempat ibadah yang tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga memiliki fungsi estetika yang sangat tinggi. Selain itu, dari hasil observasi yang telah kami lakukan juga menunjukkan bagaimana arsitektur dapat menjadi sarana ekspresi identitas budaya dan keagamaan yang kuat, serta bagaimana warisan arsitektur ini terus hidup dan beradaptasi dalam konteks modern. Dengan mengidentifikasikan karakteristik dan penerapan arsitektur Hindu di kuil Sri Mariaman, kita tidak hanya memahami aspek teknis dan artistiknya, tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan spiritual yang ada. Dari hasil observasi kami, menekankan pentingnya preservasi dan studi lanjut mengenai arsitektur religius sebagai bahan integral dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dipelajari oleh generasi yang akan datang. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kekayaan budaya ini tidak hanya dikenal dan dipahami oleh masyarakat saat ini, tetapi juga dihargai dan dilestarikan oleh generasi yang akan datang. Sehingga nilai-nilai dan identitas spiritual yang diwakili arsitektur ini tetap dapat hidup dan juga dikenal relevan sepanjang masa. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai kuil Sri Mariaman, pola arsitektur yang terdapat pada kuil Sri Mariaman, sejarah, dan bagaimana ciri khas arsitektur Hindu dapat membentuk suatu karakteristik dari arsitektur dan nilai-nilai spiritual serta estetika yang ada. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.